Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini, BPS Provinsi Jawa Tengah akan merilis data terkait dengan perkembangan inflasi atau deflasi pada bulan September 2020, dilanjutkan dengan perkembangan nilai tukar petani pada tahun September 2020. Berikutnya adalah perkembangan pariwisata Jawa Tengah posisi Agustus tahun 2020, kemudian ekspor dan impor Jawa Tengah Agustus 2020, dan terakhir perkembangan statistik transportasi Jawa Tengah. Saya ingin memulai dari perkembangan indeks harga konsumen atau indikator inflasi, di mana pada bulan September tahun 2020 terjadi inflasi di Jawa Tengah sebesar 0,04%. Dengan inflasi 0,04% ini, maka inflasi tahunan mencapai 0,74%, yaitu kondisi bulan September 2020 dibandingkan dengan indeks harga konsumen pada Desember 2019. Selanjutnya untuk inflasi tahunan atau year on year mencapai 1,46%. Inflasi 0,04% ini didorong oleh terjadinya inflasi di dua kota, yaitu di Surakarta yang mengalami inflasi sebesar 0,09%, kemudian kota Semarang juga mengalami inflasi sebesar 0,07%. Sementara 4 kota lainnya yang kita monitor perkembangan harganya, yaitu Cilacap, Purwokerto, Kudus, dan Tegal mengalami deflasi dengan kisaran dari 0,03 di Cilacap sampai dengan 0,08 di Kudus. Dengan adanya perkembangan harga di bulan September ini, maka secara keseluruhan inflasi pada tahun kalender tertinggi itu tercatat di Kota Tegal dengan 1,28%, sedangkan untuk tahunan yaitu year on year juga tercatat di Kota Tegal dengan nilai inflasi sebesar 2%. Nah, inflasi pada bulan September 2020 ini boleh kita katakan lebih tinggi dibandingkan dengan bulan yang sama 2 tahun sebelumnya. Namun ini juga masih menunjukkan angka yang relatif stabil, sehingga berakibat bahwa inflasi pada tahun ini itu baru sampai 0,74%. Selanjutnya kalau kita lihat faktor-faktor menurut kelompok pengeluaran, maka inflasi terjadi di 8 kelompok pengeluaran. Sementara 3 kelompok pengeluaran yaitu makanan, minuman, dan tembakau, kemudian kelompok kesehatan, dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi pada bulan September tahun 2020. Dengan perkembangan seperti ini, maka sumbangan inflasinya itu hampir boleh dikatakan hampir semua kelompok kecuali makanan, minuman, dan tembakau yang menyebabkan atau menekan inflasi sebesar 0,06%, kemudian kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan yang menekan inflasi 0,01%. Selanjutnya kalau kita lihat komoditas yang menyebabkan inflasi adalah yang pertama diakibatkan oleh kenaikan pada kelompok perumahan tadi, kemudian listrik, gas, yang diutamakan komoditas atau jasa yang tertinggi naik inflasinya adalah kontrak rumah. Diikuti kemudian oleh komoditas minyak goreng, dan diikuti juga oleh kenaikan di kelompok pendidikan, utamanya dari biaya perguruan tinggi atau akademi yang memang mulai masuk pada bulan September ini.
Selanjutnya adalah komoditas bawang putih, dan yang terakhir untuk kelompok makanan jadi itu ada kenaikan pada kue kering berminyak. Sedangkan untuk komoditas yang menekan inflasi di Jawa Tengah, yang tertinggi adalah untuk komoditas telur ayam ras dengan sumbangan sebesar minus 0,0622, diikuti oleh daging ayam ras 0,0409. Kemudian juga ada penurunan pada harga emas di Jawa Tengah, terutama di Kota Semarang, Kota Tegal, dan Purwokerto. Kemudian juga terjadi penurunan harga bawang merah. Ini juga terjadi sejak dari level petani, ada penurunan harga, kemudian juga penurunan harga jeruk. Kita lihat bahwa di antara komoditas-komoditas 10 yang tertinggi yang menyebabkan inflasi, selain 5 yang sudah saya sebutkan tadi, juga ada beberapa komoditas misalnya terkait dengan air kemasan juga mengalami inflasi, cabai merah, kemudian ada biaya fotokopi, jus buah siap saji, dan salak. Sedangkan 5 komoditas lain yang menekan inflasi yang hampir terjadi di seluruh kota itu adalah komoditas pisang, kemudian tomat, beras, anggur, obat dengan resep. Ini menyebabkan perkembangan inflasi September tadi sebesar 0,04% secara keseluruhan rata-rata di Jawa Tengah. Nah, selanjutnya kalau kita bandingkan antar ibu kota provinsi, maka Semarang pada bulan September ini mencatat inflasi tertinggi di antara kota-kota di Jawa, ya, di antara ibu kota di Jawa. Namun demikian, kalau kita lihat secara tahun kalender, maka yang tertinggi itu adalah pada Serang, ya, Serang dengan mencatat tahun kalender 1,46, kemudian untuk year on year-nya juga paling tinggi inflasinya terjadi di kota Serang, Banten. Selanjutnya adalah informasi tentang nilai tukar petani. Nilai tukar petani ini juga dicatat pada bulan September tahun 2020, di mana di Jawa Tengah itu mengalami kenaikan sebesar 0,82%, yaitu dari besaran 100,99 pada bulan Agustus tahun 2020 menjadi 101,82. Ini menunjukkan bahwa nilai tukar petani untuk harga-harga yang dijual oleh petani itu relatif lebih baik dibandingkan dengan kondisi bulan sebelumnya maupun kondisi pada periode tahun dasar, yaitu tahun 2018. Namun demikian, kenaikan di Jawa Tengah ini relatif masih lebih rendah dibandingkan secara nasional, di mana pada bulan September secara nasional NTP Indonesia naik 0,99%, sehingga mencapai 101,66. Memperhatikan per subsektor, maka kenaikan NTP ini tidak terjadi di seluruh subsektor. Untuk komoditas hortikultura dan peternakan itu mengalami penurunan. Ini juga tercermin tadi ketika menjelaskan tentang inflasi di daerah perkotaan, bahwasanya beberapa komoditas yang menyebabkan deflasi itu adalah produk-produk dari hortikultura dan juga dari peternakan, misalnya ada ayam ras, kemudian juga ada telur. Jadi sebenarnya penurunan harga sudah dimulai sejak tingkat petani, kemudian di tingkat konsumen juga mengalami penurunan. Sementara untuk subsektor yang lain seperti tanaman pangan itu mengalami kenaikan. Penyebabnya antara lain juga karena terjadi kenaikan harga gabah di tingkat petani. Kemudian tanaman perkebunan rakyat juga masih mengalami kenaikan, dan untuk subsektor perikanan
baik itu untuk nilai tukar nelayan maupun untuk pembudidaya ikan di darat, itu juga mengalami kenaikan. Namun demikian, kalau kita perhatikan secara tren di grafik di bawah, bahwa untuk periode dari bulan Juli sampai dengan September, nilai tukar petani di Jawa Tengah relatif masih lebih rendah dibandingkan dengan nilai tukar petani pada bulan yang sama di tahun 2019. Selanjutnya, untuk nilai tukar usaha pertanian, yaitu perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani untuk keperluan biaya produksi maupun barang modal. Itu terjadi kenaikan 0,68%. Jadi posisinya sekarang NTUP di Jawa Tengah itu sudah lebih baik dibandingkan tahun dasar, yaitu 2018, di mana tahun 2018 sama dengan 100 dan sekarang sudah mencapai 100,53. Kejadian yang sama di NTP, maka juga sama untuk NTUP, bahwa untuk petani hortikultura dan peternakan pada bulan September ini mengalami penurunan nilai tukar. Penurunan ini disebabkan antara lain adalah karena untuk kelompok hortikultura itu terjadi penurunan indeks yang diterima itu lebih cepat dibandingkan dengan indeks yang dibayar oleh petani. Sementara untuk kelompok peternakan itu terjadi penurunan indeks nilai tukar indeks yang diterima lebih cepat juga sebesar 0,82%, sementara indeks yang dibayar mengalami kenaikan sebesar 0,06%. Akibat dari percepatan penurunan indeks yang diterima itulah yang menyebabkan nilai tukar petani pada hortikultura dan peternakan juga mengalami penurunan. Selanjutnya adalah perkembangan harga gabah yang kami teliti di beberapa kabupaten kota. Pada tingkat petani, harga gabah mengalami kenaikan baik untuk gabah kering giling maupun kering panen apabila dibandingkan dengan kondisi Agustus 2020. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, yaitu September 2019, ternyata terjadi penurunan untuk gabah kering giling sebesar 3,66% dan untuk kelompok gabah kering panen menurun sebesar 6,77%. Pola yang sama terjadi untuk perkembangan harga gabah di tingkat penggilingan. Jadi baik untuk komoditas atau kategori gabah kering giling maupun gabah kering panen dibandingkan dengan bulan Agustus mengalami kenaikan, yaitu masing-masing untuk GKG meningkat 0,68%, sementara gabah kering panen meningkat 0,15%. Sementara itu untuk dibandingkan dengan September 2019 terjadi penurunan harga untuk gabah kering giling menurun sebesar 3,38%, sementara pada kategori gabah kering panen menurun 7,08%. Berikutnya adalah perkembangan pariwisata. Yang pertama terkait dengan kunjungan wisatawan asing yang datang langsung ke Jawa Tengah. Sampai dengan bulan Agustus ini belum tercatat adanya pergerakan wisman yang datang langsung ke Jawa Tengah, atau boleh dikatakan masih 0 orang atau 0 kunjungan ke Jawa Tengah. Akibat dari perkembangan beberapa bulan terakhir sejak April, Mei, Juni, Juli yang menurun sangat tajam, maka secara kumulatif kunjungan wisatawan mancanegara yang datang langsung ke Jawa Tengah
mengalami penurunan sebesar 65,74% dibandingkan dengan periode Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2019. Nah, siapa yang selama ini datang ke Jawa Tengah? Yang urutan pertama adalah dari Malaysia. Malaysia juga mengalami penurunan yang sangat drastis, mencapai lebih dari 50%, yaitu dari 4.723 selama Januari Agustus sampai 2019 menjadi hanya 2015 kunjungan sejak Januari sampai Agustus tahun 2020. Demikian juga untuk beberapa kewarganegaraan lain seperti Singapura dan Tiongkok, India, Amerika Serikat dan sebagainya yang datang langsung ke Jawa Tengah juga mengalami penurunan sangat drastis. Jadi memang ini juga baru hanya catatan pada awal tahun, Januari Februari masih ada kunjungan yang cukup besar, sementara ketika pada kunjungan-kunjungan di bulan berikutnya mengalami penurunan. Nah, kalau kita lihat pada kategori lainnya itu adalah mereka yang tadinya sebenarnya penduduk Indonesia yang berdomisili di luar Indonesia. Selanjutnya adalah tingkat penghunian kamar. Tingkat penggunaan kamar hotel berbintang di Jawa Tengah pada bulan Agustus mulai membaik walaupun belum sempat mencapai kondisi pada periode di tahun sebelumnya. Pada bulan Agustus terjadi kenaikan TPK Hotel Bintang sebesar 4,16 poin dari 24,76% menjadi 28,92%. TPK tertinggi terjadi untuk Hotel Bintang 4, sementara TPK terendah dicatat oleh Hotel Bintang 1 yaitu sebesar 21,56%. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan Agustus 2019 maka masih terjadi penurunan TPK Hotel Bintang sebesar 16,23 poin. Jadi kelihatannya beberapa hari libur atau weekend yang long weekend di bulan Agustus, sejak awal Agustus, kemudian juga pertengahan ketika 17 Agustus dan juga tahun baru Islam pada bulan Agustus itu cukup punya peran di dalam menaikkan tingkat penghunian hotel di bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya adalah rata-rata lama menginap. Rata-rata lama menginap di hotel berbintang yang ini mencakup juga tamu asing maupun tamu dalam negeri itu mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2020 sebesar 0,01 poin. Yang menggembirakan adalah bahwa dibandingkan dengan Agustus tahun 2019 rata-rata lama menginap mengalami kenaikan sebesar 0,01 poin atau sehingga dengan demikian rata-rata lama menginap terendah itu ada di Hotel Bintang 1 dan yang tertinggi terjadi di Hotel Bintang 5. Selanjutnya adalah perkembangan perdagangan luar negeri di mana pada bulan Agustus tahun 2020 kita mencatat ekspor sebesar 658,44 juta US dollar. Kinerja ekspor ini menunjukkan penurunan 7,38% apabila dibandingkan dengan Juli tahun 2020. Penurunan terjadi baik untuk komoditas migas yang turun 38,94% maupun komoditas non migas yang mengalami penurunan 5,71%. Sementara apabila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, maka terjadi penurunan yang lebih tajam, yaitu sebesar 12,41%. Penurunan ini disumbang oleh komoditas migas maupun komoditas non migas. Terutama adalah ekspor non migas yang menurun dari
701,11 juta US dollar pada Agustus tahun 2019 menjadi 636,59 juta US dollar pada Agustus tahun 2020. Dengan kinerja seperti tadi, maka ekspor di Jawa Tengah pada bulan Agustus relatif masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan ekspor pada 2 tahun sebelumnya. Di slide berikutnya kita bisa melihat bahwa ekspor total yang 658 itu lebih rendah dibandingkan dengan ekspor pada tahun lalu yang sebesar 751,77. Sedangkan komoditas ekspor non migasnya yang pada Agustus 2020 mencapai 636,59 juta US dollar, pada tahun sebelumnya di bulan Agustus mencapai 701,11 juta US dollar. Penurunan yang terjadi utamanya adalah masih pada komoditas hasil industri, antara lain pakaian jadi bukan rajutan. Pada Agustus dibanding Juli 2020 menurun 10,50 juta US dollar. Kemudian komoditas lemak, minyak hewan dan minyak nabati untuk HS15 juga menurun 9,51 juta US dollar. Produk barang-barang rajutan juga menurun sebesar 4,74 juta US dollar. Kayu dan barang dari kayu menurun 3,45 juta US dollar dan komoditas tembakau menurun 2,68. Masih bisa kita katakan kinerja yang lebih baik adalah pada beberapa produk yang kita lihat di sini, hasil-hasil pertanian dan olahannya, misalnya ada sayuran, kemudian di sana ada susu, mentega, telur gitu ya. Namun di sana juga ada komoditas hasil industri seperti hasil kertas dan karton juga mengalami kenaikan, serat stafel buatan juga meningkat, dan garam, belerang dan kapur juga mengalami kenaikan. Apabila dilihat menurut kelompok, maka komoditas utama ekspor Jawa Tengah masih dari produk industri pengolahan yang pada bulan Agustus meliputi 93,60% dari keseluruhan ekspor baik migas maupun non migas. Sementara untuk komoditas pertanian hanya meliputi 3,02%. Disayangkan bahwa untuk produk industri masih mengalami penurunan baik secara bulanan dibandingkan dengan bulan Juli 2020 yang menurun 6,19% dan dibandingkan Agustus 2019 yang mengalami penurunan sebesar 9,77%. Sementara untuk produk pertambangan dan lainnya mengalami kenaikan signifikan secara persentase walaupun nilainya relatif masih belum menjanjikan untuk ekonomi Jawa Tengah. Nah, kalau kita lihat 10 kelompok utama, yaitu berdasarkan kode harmonize system, di mana di slide berikutnya bahwasanya yang utama daripada ekspor Jawa Tengah adalah pakaian jadi bukan rajutan, dengan porsi sebesar 24,37% selama Januari sampai dengan bulan Agustus tahun 2020. Namun kinerja selama 2020 ini masih menurun dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar 13,17%. Komoditas utama yang kedua yaitu kayu dan barang dari kayu dengan porsi 11,23% juga masih mengalami penurunan atau perlambatan ekspor sebesar 8,00%. Demikian juga untuk beberapa komoditas utama lain seperti barang-barang rajutan, perabot penerangan rumah, kemudian serat stafel buatan, mesin dan peralatan listrik, serta bulu unggas juga mengalami penurunan.
Sedangkan untuk komoditas alas kaki, kemudian barang-barang dari kulit dan lemak atau minyak hewan dan nabati itu masih mencatat kenaikan. Namun nilainya relatif masih belum mencukupi untuk mendorong ekspor secara keseluruhan. Adapun pasar ekspor utama adalah Amerika Serikat, kemudian Jepang dan Tiongkok. Amerika Serikat dan Jepang itu komoditas utamanya adalah pakaian jadi, bukan rajutan, kemudian juga ada barang-barang rajutan. Sedangkan untuk ke Tiongkok yang utama adalah kayu, barang dari kayu, ada pakaian jadi bukan rajutan dan alas kaki. Sedangkan untuk beberapa pasar ekspor daripada Jawa Tengah yang utama lainnya adalah Uni Eropa yang meliputi 14,39% selama periode Januari-Agustus 2020. Ekspornya mencatat sebesar 711,65 juta US dollar. Sedangkan negara-negara ASEAN hanya meliputi 6,59%. Kalau kita perhatikan lebih mendalam, bahwasanya ada beberapa negara yang memang mengalami penurunan permintaan terhadap barang-barang dari Jawa Tengah, antara lain misalnya adalah dari Korea Selatan, kemudian juga Malaysia dan beberapa negara lain, sehingga ekspor kita juga mengalami penurunan. Selanjutnya adalah perkembangan impor Agustus 2020 yang mencatat sebesar 654,45 juta US dollar atau secara persentase dibandingkan Juli 2020 menurun 3,13%. Penurunan ini didominasi oleh penurunan dari komoditas impor non-migas, yaitu dari 520,82 juta US dollar menjadi 487,71 juta US dollar. Dan kinerja Agustus ini masih tertinggal jauh dibandingkan dengan kinerja Agustus pada tahun lalu, di mana terjadi penurunan sebesar 32,21%. Nanti kita lihat bahwa penurunan terjadi utamanya untuk beberapa komoditas barang-barang bahan baku. Selanjutnya kalau kita lihat tren impor di tahun 2020 bulan Agustus ini cenderung masih berada di bawah impor pada 2 tahun sebelumnya. Kita tahu bahwa pada 2 tahun sebelumnya Jawa Tengah melakukan impor sebagian besar adalah untuk barang-barang modal. Sementara pada tahun 2020 akibat COVID ternyata masih terjadi penurunan impor terutama dari barang modal. Kita bisa lihat bahwa yang paling terdampak atau paling banyak menurun pada impor bulan Agustus adalah komoditas yang kita kategorikan sebagai mesin dan peralatan listrik yang menurun sebesar 23,98 juta US dollar. Berikutnya adalah mesin-mesin pesawat mekanik yang menurun 11,98 juta US dollar, diikuti oleh impor susu, mentega dan telur juga mengalami penurunan. Gandum-ganduman, biji-bijian berminyak juga mengalami penurunan. Di sisi lain ada kenaikan beberapa barang konsumsi dan bahan baku seperti misalnya ampas atau sisa makanan, industri makanan itu meningkat 5,59. Lokomotif dan peralatan kereta api ini juga mengalami kenaikan. Berikutnya adalah plastik dan barang dari plastik, kemudian mainan dan pupuk yang mengalami kenaikan pada Agustus 2020. Selanjutnya kalau kita lihat menurut kelompok barang, yang utama dari impor Jawa Tengah adalah bahan baku dan penolong dengan share sebesar 79,49% pada bulan Agustus 2020.
Kalau dibandingkan dengan bulan Juli, nilai impor bahan baku penolong sebesar 520,22 juta US dollar mengalami penurunan sebesar 2%. Sedangkan dibandingkan dengan Agustus tahun 2019, impor bahan baku ini menurun 21,54%. Ini mengindikasikan juga bahwa bahan baku yang tentunya harusnya menjadi bagian atau bahan baku untuk kegiatan industri, kelihatannya aktivitas industri di Jawa Tengah juga masih mengalami kontraksi dari dampak COVID-2019. Sedangkan komoditas konsumsi ini juga mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan Agustus, namun mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan bulan Juli, yaitu sebesar 19,09%. Dua kelompok bahan baku dan barang modal bagi impor di Jawa Tengah meliputi 89,42% selama bulan Agustus tahun 2020. Selanjutnya kita bisa melihat beberapa kelompok utama dari barang impor kita yang biasanya adalah barang modal, kemudian bahan baku dan penolong, di mana porsi tertinggi dari impor Januari Agustus 2020 adalah untuk mesin-mesin dan pesawat mekanik, di mana porsinya 17,64%. Selama periode Januari Agustus, komoditas atau HS kode 84 ini menurun sebesar 54,87%. Barang modal berikutnya adalah mesin dan peralatan listrik, mengalami penurunan sebesar 11,45%. Kemudian bahan penolong seperti plastik dan barang dari plastik itu juga mengalami penurunan 20,35%. Bahan baku seperti kapas, kemudian kain rajutan, gandum-ganduman, serat stafel buatan juga mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sedangkan biji-bijian berminyak dan gula serta kembang gula, itu beberapa barang konsumsi, itu mengalami kenaikan yang cukup besar, walaupun nilainya tidaklah besar dibandingkan total impor di Jawa Tengah. Selanjutnya adalah negara impor atau eksportir utama yang ke Jawa Tengah adalah Tiongkok dengan komoditas utamanya mesin-mesin dan pesawat mekanik, kemudian mesin dan peralatan listrik serta kendaraan dan bagian-bagiannya. Porsi daripada impor barang Tiongkok secara keseluruhan meliputi 43,38%. Sehingga selama periode Januari Agustus 2020 impor dari Tiongkok mencatat sebesar 1.887,95 juta US dollar. Negara kedua dari urutan pensuplai barang ke Jawa Tengah adalah Amerika Serikat, di mana umumnya adalah bahan baku seperti bijian berminyak, kemudian kapas dan gandum-ganduman, dengan total nilai selama Januari Agustus sebesar 393,81 juta US dollar. Negara berikutnya masih Jepang dengan porsi 6,57%, dan kemudian dari negara-negara ASEAN dengan porsi utamanya dari Thailand itu adalah 10,87%, dengan nilai impor dari ASEAN 473,10 juta US dollar. Dengan perkembangan sebagaimana disebutkan, maka kita bisa lihat bahwa dengan Tiongkok kita masih menghadapi defisit. Ya, defisit pada Januari Agustus 2019 itu mencapai 2,3 miliar, sementara pada periode yang sama Januari Agustus 2020 defisit dengan Tiongkok mencapai 1.470,56 juta US dollar.
kita masih surplus apabila membandingkan ekspor dan impor ke Amerika Serikat, di mana surplusnya mengalami perlambatan. Tadinya terjadi surplus misalnya 1,4 miliar US dollar, maka pada 2020 ini mengalami surplus 1,183 juta US dollar. Jawa Tengah juga masih surplus dengan Jepang dan Jerman, serta kondisi tahun 2020 juga surplus dengan Malaysia, Belanda, dan Italia. Sementara untuk beberapa negara lain seperti Singapura, Taiwan, India, dan Thailand kita mengalami defisit. Secara keseluruhan, defisit yang terjadi sudah mengalami perbaikan, di mana pada bulan Agustus total ekspor impor kita mengalami surplus meskipun sangat kecil, yaitu sebesar 3,99 juta US dollar. Yang menggembirakan adalah surplus untuk komoditi non migas. Di slide berikutnya bahwasanya pada Agustus 2020 Jawa Tengah mencatat surplus komoditas non migas sebesar 148,88 juta US dollar. Demikian terkait dengan perkembangan perdagangan luar negeri di Jawa Tengah. Selanjutnya adalah perkembangan statistik transportasi. Kita mencatat perkembangan transportasi penumpang udara di Jawa Tengah masih belum pulih seperti sedia kala. Walaupun sudah ada tren membaik, terutama untuk penerbangan domestik, di mana pada bulan Agustus tahun 2020 tercatat kenaikan penumpang yang berangkat dari Jawa Tengah sebesar 40,57% dibandingkan dengan kondisi pada bulan Juli. Namun apabila dibandingkan dengan Agustus tahun 2019, penumpang yang berangkat dari bandara di Jawa Tengah masih mencatat penurunan sebesar 79,76%. Demikian juga untuk kedatangan meningkat dibandingkan dengan Juli, namun menurun dibandingkan dengan Agustus tahun 2019. Bahkan untuk penerbangan internasional, penumpang belum menunjukkan pergerakan baik datang maupun berangkat, kecuali pada bulan Agustus ada dicatat 2 penerbangan reguler yang mencatat penumpang datang sebesar 213 orang. Sementara dari Jawa Tengah yang berangkat ke luar negeri hanya tercatat sebanyak 8 orang. Kinerja angkutan masih relatif cukup memprihatinkan. Berikutnya adalah penumpang angkutan laut. Untuk penumpang angkutan laut juga sudah mulai ada pergerakan naik, namun masih jauh dibandingkan dengan kondisi pada bulan yang sama di tahun 2019. Di mana penumpang yang berangkat lewat laut menurun 72,19%. Sedangkan penumpang yang datang ke Jawa Tengah juga masih menurun sebesar 73,64%. Namun demikian dibandingkan dengan bulan Juli yang berangkat meningkat 21,23%, sementara yang datang meningkat 15,01%. Selanjutnya adalah angkutan barang. Angkutan barang baik ini dalam negeri maupun luar negeri melalui laut itu juga sudah menunjukkan tanda-tanda kenaikan, walaupun kenaikannya belum sangat menggembirakan. Dibandingkan dengan Agustus tahun lalu misalnya, kita melihat bahwa arus bongkar dan muat untuk angkutan laut itu mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Mei,
terutama untuk komoditas migas. Sementara untuk komoditas non migas mengalami kenaikan untuk kegiatan bongkar. Ini menunjukkan adanya barang-barang yang masuk ke Jawa Tengah dengan kenaikan 14,02% untuk komoditas non migas dibandingkan Juli 2020 dan naik 17,12% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019. Untuk muat atau perdagangan ke luar pulau maupun ke luar negeri, pada bulan Agustus ini terjadi kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, tetapi untuk komoditas non migas mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan kinerja pada bulan Juli tahun 2020. Demikian apa yang ingin kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan indikator strategis yang kami sampaikan ini bisa menjadi bahan evaluasi dan bahan perencanaan di dalam melakukan upaya-upaya perbaikan di kemudian hari. Pada kesempatan yang baik ini juga saya ingin menyampaikan kepada masyarakat di Jawa Tengah yang telah menyambut baik para petugas sensus kami pada bulan September, sehingga alhamdulillah kami sudah mencatat penduduk yang berdomisili di Jawa Tengah, maupun kami mengidentifikasi beberapa informasi terkait dengan data-data yang sudah kita gunakan, yang kita dapatkan dari Dukcapil. Dengan demikian kita harapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita juga bisa menyajikan seberapa banyak sebenarnya penduduk de jure di Jawa Tengah, yaitu mereka yang tercatat NIK-nya di Jawa Tengah, namun mungkin tidak semuanya berada di Jawa Tengah. Dan berikutnya tentunya mudah-mudahan kita segera bisa menyajikan data tentang berapa penduduk yang betul-betul berdomisili di Jawa Tengah. Memang dengan adanya pandemi COVID, pergerakan manusia di Jawa Tengah ini juga mungkin terganggu, baik itu yang datang maupun mungkin yang seharusnya tinggal di Jawa Tengah karena sekolah dan sebagainya. Terima kasih sekali lagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.